Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bimo Ibrahim, NIM 23305 11039, kelas 2A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PKN. Nah, di sini dengan berjudul Menjaga Semangat Nasionalisme dan Tantangannya di Era Globalisasi. Nah, di era globalisasi saat ini menjaga semangat nasionalisme menjadi tantangan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Era globalisasi membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang secara langsung mempengaruhi cara pandang perilaku generasi muda. Globalisasi yang awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan konsekuensi yang luas, termasuk pada kebudayaan daerah dan nilai-nilai nasionalisme. Namun, meskipun globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi dan informasi yang luas, ia juga menimbulkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, terutama di tengah arus globalisasi yang mendorong pengadopsian budaya asing dan mengurangi pemahaman remaja dan orang dewasa tentang nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, faktor internal seperti keteladanan pada elit-elit kekuasaan, perilaku keluarga yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme, dan mengimplementasi demokratis yang tidak mempertimbangkan aspek etika juga kontribusi terhadap melemahnya rasa nasionalisme. Di sisi lain, faktor eksternal seperti arus globalisasi yang tidak dapat dibendung dan mempengaruhi paham liberalisme Barat juga memainkan peran penting dalam mengurangi rasa nasionalisme. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi bangsa Indonesia untuk membangkitkan komitmen dan melakukan pendidikan karakter berdasarkan kearifan lokal yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan terhadap melemahnya rasa nasionalisme. Selain itu, pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter juga menjadi salah satu cara efektif untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Nah, di sini ada pendahuluan dalam era globalisasi yang semakin erat dan dinamis. Nasionalisme menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan refleksi dan adaptasi yang serius. Globalisasi dengan segala kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara berinteraksi, berpikir, dan berkomunikasi sehingga mempengaruhi cara kita memahami dan menjalankan nasionalisme. Nasionalisme yang pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan sebagai upaya untuk membangun identitas dan keberlanjutan bangsa, sekarang dihadapkan pada tantangan baru. Tantangan ini mencakup peningkatan pengaruh budaya asing, pergeseran nilai-nilai, dan perubahan paradigma dalam pemahaman tentang identitas nasional. Fenomena seperti Amerikanisasi, imperialisme, media, dan budaya konsumen telah mengasumsikan bahwa perbedaan lokal dan tradisional akan terhapus oleh kekuatan universal tersebut. Meskipun pada kenyataannya perbedaan tersebut tetap ada dan menjadi bagian integral dari identitas nasional. Nah, di sini ada latar belakangnya. Apa itu nasionalisme? Pengaruh pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme. Apa tantangan bangsa Indonesia terhadap nasionalisme di era globalisasi? Nah, di sini ada definisi nasionalisme. Menurut Hara tahun 2000, nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua etnis budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa.
Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Nah, ada definisi nasionalisme Prasetyo tahun 2000 menilai pembelajaran atau pembangunan nasionalisme di Indonesia mengalami pembajakan terutama pada masa Orde Baru. Karenanya solidaritas emosional berbangsa menjadi sulit tumbuh dan kebanggaan terhadap identitas nasional pun menjadi sulit terbentuk. Nah, di sini juga ada secara kritis Hardadi tahun 2000 mengungkapkan peran Orde Baru untuk menyimpangkan arti nasionalisme demi memelihara kepentingannya, yaitu menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan birokratik. Praktek tersebut dilakukan dengan menuding setiap upaya yang bertujuan membela kepentingan rakyat sebagai hal yang menghambat jalannya pembangunan. Nah, tujuan para elit Orde Baru menyimpangkan arti nasionalisme yang sebenarnya adalah dua hal, yaitu agar elit Orde Baru kebal dari hukum immunity dan dapat menjalankan semua kepentingannya walau menindas dan mengorbankan hak asasi manusia bangsanya sendiri. Beragam definisi nasionalisme yang dilontarkan pada ahli kebangsaan yang pada intinya pengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antaranya masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara. Nah, di sini ada sejarah nasionalisme. Nasionalisme menonjol sejak Revolusi Prancis sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan Imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuatannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan Liberté, Égalité, Fraternité, nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, karena tanpa sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud. Berdasarkan sejarah Indonesia, tanggal lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahir Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang perayaannya sendiri pertama kali pada tahun 1938. Ketika lahirnya Perindra Abdullah tahun 2001. Fakta lain yang menunjukkan perkembangan nasionalisme Indonesia adalah pada saat Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam atau disingkat CSI di Bandung pada tahun 1916. Nah, Tjokroaminoto adalah salah satu inspirator kebangsaan Indonesia menggunakan kata-kata nasional, yaitu untuk menggalang persatuan yang kuat di antara semua kelompok penduduk Hindia Belanda dalam rangka mencapai tingkat kebangsaan yang mampu mendirikan pemerintahan sendiri. Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, juga dipengaruhi oleh peningkatannya semangat bangsa-bangsa yang terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaannya, antara lain dari Filipina dan India. Sejarahnya terbentuk nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib sepenanggungannya yang merupakan suatu reaksi subjektif, dan kemudian kondisi objektif secara geografis menemukan koneksitasnya. Nah, ditambahkannya ada perbedaan kasual antara nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme di Eropa, yaitu bila nasionalisme di India muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri. Nah, di sini ada pengaruh era globalisasi terhadap nasionalisme. Pengaruh globalisasi memang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi globalisasi dalam menyebarkan meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Tentu saja pengaruh dari globalisasi itu sendiri dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari globalisasi telah kita rasakan kehadirannya, seperti kemudahan dalam mengakses informasi,
Hal ini mampu membantu kita dalam mendapatkan informasi dengan mudah. Selain itu juga pengaruh positif dari globalisasi mampu memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, dan tentunya masih banyak lagi pengaruh-pengaruh positif dari globalisasi ini. Nah, akan tetapi dampak negatif dari globalisasi dapat menjadi suatu ancaman dan juga tantangan terhadap keberadaan identitas nasional saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 11 bahwasanya pengaruh negatif globalisasi telah menggeser kebudayaan lokal yang seharusnya kita jaga dan dilestarikan. Masyarakat pada saat ini sudah tidak lagi menjunjung nilai-nilai adat istiadat budayanya, sehingga nilai-nilai budaya ini tergeser oleh nilai-nilai budaya luar hasil globalisasi. Globalisasi juga membawa tantangan seperti hilangnya identitas nasional, budaya, dan nasional. Adanya globalisasi dan perdagangan bebas memungkinkan arus barang, jasa, dan manusia yang lebih mudah dan cepat. Namun dapat memicu kekhawatiran di antaranya masyarakat tentang hilangnya identitas dan budaya lokal mereka. Perubahan iklim politik dan ekonomi global juga dapat memicu kekhawatiran di antara masyarakat tentang ancaman keamanan dan stabilitas nasional mereka. Oleh karena itu, nasionalisme menjadi penting sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan keberagaman dan identitas nasional, memberdayakan masyarakat, dan membangun daya tahan nasional yang kuat dalam menghadapi pemogokan atau tantangan dari luar negeri. Akselerasi pembangunan di era digital perlu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi nasional bagi kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada ciri-ciri sikap nasionalisme. Yang pertama yaitu menghargai dan mengenang jasa para pahlawan nasional. Yang kedua, bersedia menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia. Yang keempat, menghafal lagu-lagu kebangsaan. Yang kelima, memilih berwisata dalam negeri. Yang keenam, bangga terhadap bangsa dan tanah air. Nah, di sini juga ada contoh sikap nasionalisme. Yang pertama adalah satu, merasa senang dan bangga menjadi warga Indonesia. Kedua, mempelajari sejarah dan budaya. Ketiga, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang keempat, mengerti bahasa Indonesia. Yang kelima, menghargai bendera dan lambang negara. Yang keenam, giat belajar untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang ketujuh, menolong kepada sesama. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kesembilan, menjaga ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ke-11, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Yang ke-12, mempertahankan dan memajukan bangsa dan negara. Yang ke-13 yaitu menggunakan produk lokal dalam negeri. Nah, di sini ada bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua, nasionalisme etnis. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Yang keempat, nasionalisme budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Yang keenam, nasionalisme keagamaan. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi merupakan tantangan yang kompleks dan multifaset. Globalisasi dengan kemajuan teknologi dan integrasi global telah membuka dunia yang lebih luas dan beragam, namun juga menimbulkan tantangan dalam pertahanan dan menguatkan identitas nasional, meningkatkan pengaruh budaya asing, pergeseran nilai-nilai, dan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal menjadi bagian dari realitas baru. Generasi muda yang sering kali menjadi penerima langsung oleh pengaruh globalisasi menghadapi tantangan dalam pertahanan semangat nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan dan pemerintah untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan yang efektif, yang tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik tetapi juga pada pembentukan karakter dan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai nasional. Secara keseluruhan, meskipun globalisasi membawa tantangan dalam pertahanan, nasionalisme juga memberikan peluang untuk memperkaya dan memperluas pemahaman identitas nasional. Penting bagi setiap bangsa untuk menghadapi tantangan ini dengan bijaksana,
memanfaatkan keuntungan globalisasi sambil mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai nasional. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.